Sponsor di film sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1006. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Devil Nomi. Nih buat kalian juga nih, yang sering nanyain di kolom komentar tentang Bang bikin dong klip-klip dari anime atau apapun dong. Atau mungkin Bang pasang dong video dari animenya, jangan gambar doang. Jadi buat kalian yang ingin tahu dan ingin lihat momen-momen keren yang berbentuknya mantap lah karena diambil dari video atau dari animenya secara langsung, kalian bisa langsung mampir ke channelnya Trias Panuntun Official ini. Dia juga membahas One Piece, jadi kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda lah. Di sini pula dia sering membahas untuk di bagian animenya loh, terutama buat kalian anime only pas banget nih untuk nonton video-video dari channel Trias Panuntun ini karena bakal relate banget lah pokoknya. Serta dia pun menuju ke 10.000 subscriber, jadi dia bakal bagi-bagi giveaway yaitu miniatur pedangnya Zoro Sandai Kitetsu. Jadi yuk kita langsung subscribe saja channelnya. Nah, kita nih sudah rilis One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1006. Ya, yang mantapnya tanpa perlu ada break dulu nih di minggu lalu ya, jadi kita nggak perlu bawa-bawa lagi lah. Seminggu tanpa One Piece ibarat apa? Anjay. Dimana chapter 1006 ini akan berjudul The Chivalrous Man Hyogoro the Flower. Nah, akhirnya terjawab dengan jelas nih setelah munculnya scanlation kalau judulnya tidak sama seperti chapter 934 lalu yang hanya Hyogoro the Flower saja. Karena bukankah akan sangat aneh Oda membuat dua judul chapter yang sama persis kan? Ya jangan sampai lah kayak di komik sebelah yang cuma tambah angka saja. Contohnya Hyogoro the Flower 2. Aduh. Dan seperti biasa, kita akan bahas chapter ini dari cover request, tapi untuk kali ini adalah Color Spread. Sebelum itu, kita akan bahas dulu dikit nih cover majalah dari Weekly Shonen Jump-nya. Dimana cover majalah ini berisi trio jamet kita, yaitu Jegi, Monkey, dan Torao. Ya, bukan jamet Jar of Hearts ya, aduh asik banget. Kembali ke Color Split, ini diisi oleh bajak laut Kaido, dimana wow sekali nih Oda Sensei yang membuat sesi khusus Color Split untuk pihak musuh secara lengkap. Dimana jelas Kaido pasti dari tengah dong, dan di depannya terlihat para Calamity alias bencana, Jack, Queen, dan King. Di sini pula kita bisa melihat para Tobiropo yang notabene sang eksekutif lah. Dimana apakah di sini semakin diperjelas oleh Oda Sensei karakter Tobiropo ini siapakah yang akan di-highlight lebih besar. Di bawah kiri ada Ulti dan juga Pechuan, dan di bawah kanan ada Sasaki dan juga Extract, yang sekarang Extract sudah berpihak ke pihak kita. Dan di ujung atas kanan dan kiri, di kanan ada Black Maria, si tante cantik yang anjim gak kuat parah lah. Dan di kiri ada Wushu. Buat yang bingung dengan ukurannya, ini sepertinya cuma perspektif gambar saja ya. Karena untuk ukuran dari Wushu ini tidak sebesar itu, dia ini kurang lebih sebesar manusia biasa lah, walaupun sedikit lebih tinggi. Jika begini berarti Black Maria dan Wushu sepertinya mempunyai screen time yang lebih tinggi dibandingkan para Tobiropo yang lain. Dimana chapter ini dimulai dengan Bao Huang, dimana dia melihat grup Yamato bersama Shinobu dan Momonomesum. Yang enak banget nih, dia bisa megang langsung badan dari Yamete. Di sini Bao Huang langsung memberitahu ke semua kastil tentang keadaan dari mereka ini. Sanji pun mendengarkan hal tersebut dan membuatnya bingung. Siapakah ya yang harus saya tolong? Apakah para Scabard atau grup dari Momonosuke ini? Walaupun akhirnya dia memutuskan, tapi kita belum diberitahu nih dia memutuskan untuk datang ke pihak siapa. Tapi jika dilihat seharusnya sih tidak ada pihak lain yang siap menghadapi ke Momonosuke ini. Mengingat Queen King masih sibuk dengan Marco, lalu juga Jack sedang ke arah para Scabard. Semua Tobiropo pun dengan kesibukannya masing-masing, jadi tidak ada yang sedang menganggur untuk melawan grup dari Momonosuke ini, selain mungkin Kroco Kaido saja. Jadi jika Sanji yang sekarang ini ada di lantai 3 yang sama dengan lantai dari para Scabard, dia seharusnya bisa merasakan hawa dari Jack ini ke arahnya. Dan akan lebih wise juga jika dia memilih ke arah Scabard loh.
Lagian kalau ke Momo wah bakal makin emosi nih dia ngeliat Yamato yang super cantik kayak gitu. Di sini pula terlihat Onigashima masih terbang menuju ke ibu kota bunga di mana terlihat gunung Fujiyama yang sudah tidak terlalu jauh, yang berarti sebentar lagi akan sampai ke lokasi yang diinginkan. Di luar kastil pun bulan penuh telah tertutup oleh awan dan di sini terlihat Perospero yang duduk di atas batu dan berkata, "Kalian para makhluk hanya hebat karena beruntung sajalah melalui faktor alam saja." Di mana di bawahnya terlihat Wanda dan Carrot yang sudah tergeletak kembali ke mode normalnya. Di sini Perospero berkata kepada Carrot di mana dia sebelumnya datang ke Pulau Yonkou tanpa menyiapkan diri jika ada orang yang harus mati. Karena alasan Carrot hanyalah untuk membalaskan dendam Pedro saja dan langsung dihujat oleh Perospero ini. Jujurnya menurut saya sendiri Carrot dan Wanda ini memang bukan kalah karena tidak lagi ada mode sulong. Tapi memang skill mereka ini masih berbeda lah jika harus dibandingkan oleh Perospero sang buronan 700 juta berry yang bahkan dianggap monster bersama dengan Smoothie dan Katakuri oleh Gang BG. Jadi seharusnya dia ini levelnya kurang lebih setara lah dengan Komandan Yonkou. Carrot dan Wanda memang bukan tandingan orang ini karena terlihatlah dia tidak terluka cukup parah dan masih akan masuk ke dalam kastil Onigashima. Di mana di panggung utama, Marco masih sibuk bertarung melawan King dan juga Queen. Jadi benar nih, orang yang membuat King repot di chapter lalu ini masih Marco seorang. Dan hebatnya ternyata Queen juga masih ada di sini melawan Marco alias 2 versus 1. Di mana X-Drake yang juga Kakekyo masih sesuai menjaga agar Chopper bisa membuat antidot dari infeksi tersebut. Itu pun tepat seperti janji X-Drake kepada Zoro sebelumnya, dia akan melindungi daerah bawah ini dan akan melindungi Chopper. Dimana di sini terlihat masih ada Apo dan anak buah Kaido yang lain yang berusaha mendapatkan kembali antidot dari Chopper ini. Di sini ternyata sosok yang saya katakan di chapter lalu yang mirip dengan Kakekyo ini tapi tumbuhnya membesar. Benar saja itu benar-benar Kakekyo. Dan alasan kenapa tubuhnya kembali membesar seperti dulu ini bukan karena teknik Laoji atau apapun nih. Tapi dia ini terkena infeksi peluru Oni yang dibuat oleh Queen, di mana efeknya membuat seseorang yang terkenanya mengeluarkan kekuatan tersimpan dari tubuhnya untuk dapat sekali lagi mengamuk sebelum mereka ini mati. Di sini Kakekyo yang masih mengamuk mengeluarkan salah satu teknik pedangnya atau mungkin gaya pedang lah yang bernama Hana no Itoryu. Atau mungkin teknik bunga dengan satu pedang yang membuatnya mendapatkan julukan Hyogoro si bunga atau Hyogoro the flower bukan? Kayaknya tiap samurai di Wano ini nih punya tipe pedangnya sendiri, contohnya saja Kozuki Oden. Dia menamai teknik pedangnya yaitu Oden Nitoryu. Lalu Kiku pun punya teknik pedangnya sendiri dan bahkan Kinemon juga. Di sini Kakekyo mengeluarkan serangannya yang bernama Tobatsu Kohai, di mana dia mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk mengalahkan para samurai Mima Warigumi. Di mana bahkan Hotei pun ada di situ. Lagi-lagi satu karakter yang di-highlight lumayan baik tapi kalah dengan sangat mudah. Dan Kakekyo pun dia menyerang semua orang yang ada di lantai itu. Dan ketika sedang menyerang, Kakekyo ini sedikit flashback dirinya di mana dia menyesal tidak membantu Kozuki Oden dalam penyerangan Kaido 20 tahun yang lalu. Dan sekarang dia bertemu dengan Kinemon yang telah menyiapkan pemberontakan ini lalu juga bertemu dengan seorang bocah hebat alias Luffy. Itu pun membuatnya tidak ragu lagi jika harus mati pada saat ini. Memang samurai banget ideologinya. Ketika Kakekyo ini masih berfokus menyerang, Queen diam-diam bersiap menembakkan beam dari mulutnya ke arah Kakekyo. Tapi Marco datang mengagalkan serangan tersebut dengan menyerang leher dari Queen ini dengan serangan yang bernama Houo In. Dan pada saat itu King memotong salah satu sayap dari Marco. Tapi ya kita pun tahu lah Marco ini Phoenix, dia seharusnya dapat membuat sayap baru dengan mudah. Dan di sini Marco menembakkan api kuat yang bernama Bluebird ke arah King dan membuatnya terlempar cukup jauh juga nih. Dan tidak selesai disambut dengan tendangannya yang kita lihat bahkan efek kecepatannya dibuat mengerikan oleh Oda Sensei. Lalu ketika Queen baru saja nafas bentar, di situ Marco datang lagi menggunakan salah satu serangannya yang bernama Onggul.
Marco berkata dia cukup pencapaian dan berdarah karena harus melawan 2 orang dengan bounty 1 miliaran berry secara bersamaan. Ya menurut saya ini udah gila banget sih, Marco dia bisa mengimbangi kedua orang komandan Yonkou, yang padahal mereka ini pasti jelas lah bukan karakter kaleng-kaleng biasa. Yang berarti level dari komandan Yonkou Shiroge ini memang berbeda sih. Tapi dengan Marco yang sehebat ini, dia masih kalah sama si bangsat Kurohige. Wah ini sih gila banget. Dan pada saat itu, Perospero yang masuk ke dalam kastil melihat Marco yang sudah kecapaian. Nah kembali ke kakek Kyo, di mana infeksi tersebut sudah hampir menguasai seluruh dari tubuhnya ini. Dan dia meminta para Yakuza untuk membunuhnya sebelum dia berubah total. Dan itu pun akan kehilangan kesadarannya. Dan chapter pun ditutup dengan kakek Kyo yang sudah siap mati dan tidak menyesali lagi dengan para Yakuza lain yang menangis tapi sudah mengarahkan pedangnya ke arah leher dari kakek Kyo ini. Ya untuk analisis sedikit lah di review ini mengenai Perospero ini bisa kedua macam. Apakah dia akan memihak Marco karena dia sendiri sebelumnya berkata dia tidak begitu suka untuk berpihak ke Kaido. Atau dia akan ikut melawannya dan menjadi 3 lawan 1 Perospero ini dengan Marco. Serta untuk kakek Kyo apakah dia akan benar-benar mati di chapter depan. Sejujurnya ini memang waktu yang pas untuk mati bagi para tetua Wano Kuni. Sama seperti Shimotsuki Yasui, tapi bedanya Yasui ini sudah memberikan peran yang mantap yang kita lihat mengubah tempat janji hingga membuat seluruh aliansi ini dapat selamat. Nah untuk kakek Kyo setidaknya dia perlu memberikan satu momen epic sebelum kematiannya. Dimana pasti akan mantap sekali jika dia berhasil melawan eksekutif dari Kaido. Ya tapi jika Queen dan King ini sepertinya akan terlalu berat bagi kakek Kyo. Apakah dengan kedatangan Perospero ini malah akan menjadi plot baru bagi kakek Hyo untuk melawannya? Karena saya cukup yakin sih Hyo ini bukan samurai lemah yang tidak berguna. Tapi ya saya lebih suka sih jika Brook juga punya peran yang mantap apabila jika dia melawan Perospero atau bahkan Komandan Yonkou sekalipun. Untuk lengkapnya akan saya bahas di analisis ya, agar tidak terlalu panjang ke mana-mana. Nah hal penting juga nih tentang One Piece ini bahwa minggu depan tidak libur. Jadi info mengenai kematian kakek Hyo ini akan kita dapat jawabannya dengan cepat. Dan overall chapter yang lumayan sih karena kita melihat kekuatan dari Marco Phoenix ini. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian yang ingin join menjadi membership channel Develomi, dimana banyak banget yang sering bacotin saya ketika sedang live. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develomi pamit and I'll see you guys next time.